Sebelumnya saya awali selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi proposal proyek usaha mandiri, yaitu budidaya jagung manis dengan ekstrak daun mengkudu sebagai pestisida nabati ramah lingkungan. Saya sendiri sebagai manajer umum dari kelompok 4 kelas agribisnis 4A. Yang pertama, latar belakang. Tanaman jagung yang bahasa Latinnya yaitu Zea mais. Tanaman jagung berasal dari Amerika, kemudian masuk ke Asia, dan menyebar ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Tanaman jagung manis banyak disukai dari kalangan remaja, dewasa, lansia, bahkan anak-anak. Banyaknya hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman jagung, sehingga bahan baku pembuatan pestisida nabati yang tidak merusak lingkungan menjadi pemikiran utama manajer dan rekan-rekannya. Daun mengkudu berfungsi sebagai antimikroba. Penggunaan ekstrak daun mengkudu telah diaplikasikan pada salah satu tanaman, yaitu tanaman jagung manis yang diuji oleh mahasiswa jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya, proyek mandiri usaha budidaya jagung manis memiliki beberapa kelebihan, yakni menghasilkan sweet corn dan baby corn. Tetapi di sini kami terfokus pada sweet corn. Produsen jagung manis di sekitar Bandar Lampung tidak banyak, sehingga peluang untuk budidaya jagung manis baik untuk dilakukan. Adapun tujuan umum yaitu proyek ini untuk menambah kompetensi usaha di bidang pengelolaan produksi jagung manis yang lebih sehat, di bidang pemasaran, finansial, menambah pengalaman usaha, serta menjadikan dasar ketika akan memulai usaha jagung manis nantinya. Tujuan khusus yang pertama, menentukan aspek manajemen agribisnis jagung manis. Yang kedua, melakukan aspek produksi. Yang ketiga, melakukan aspek pemasaran. Dan yang terakhir, menganalisis aspek finansial agribisnis jagung manis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, manfaat. Manfaat dari usaha budidaya jagung manis adalah yang A, menambah kompetensi usaha agribisnis jagung manis agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang B, melatih kerjasama tim dalam pelaksanaan agribisnis jagung manis. C, melatih tanggung jawab setiap beban kerja yang telah diberikan, yang mana nantinya beban kerja tersebut setiap orang akan memiliki jabatan yang berbeda, sehingga beban kerja mereka pun akan berbeda, tetapi tetap dalam kerjasama tim. Yang terakhir atau D, menambah wawasan atau jaringan bisnis baru nantinya. Yang keempat, aspek manajemen. Aspek manajemen menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2004 digunakan untuk meneliti kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut, kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Adapun pembahasan dari keempat fungsi tersebut yaitu 1. Atau A, fungsi perencanaan atau planning adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Intinya adalah perencanaan atau planning ini bagaimana kita akan melaksanakan suatu kegiatan, kita perlu untuk melakukan perencanaan atau planning. Selanjutnya B, pengorganisasian atau organizing
adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang C, pelaksanaan atau actuating, merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan di awal, yaitu perencanaan tadi, kemudian organisasi, selanjutnya pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan, merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, aspek manajemen. Aspek manajemen memiliki 6 unsur. Yang pertama, yaitu manusia, merupakan unsur manajemen yang paling utama, karena manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa aktivitas. Yang kedua, uang atau money adalah salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan, yang merupakan nilai tukar atau alat tukar. Kemudian alat pengukur nilai. Selanjutnya yang ketiga, material adalah bahan-bahan baku yang dibutuhkan. Yang keempat, mesin. Mesin adalah peralatan, termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, metode adalah cara yang ditempuh, teknik yang dipakai untuk mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana operasionalnya. Yang keenam, pasar. Market merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil produksi, baik barang atau jasa, untuk menghasilkan uang, mengembalikan investasi, dan mendapatkan profit dari hasil penjualan. Selanjutnya yang A, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan proyek mandiri kami lakukan bertempat di lahan Praktikum Agribisnis Politeknik Negeri Lampung, yakni beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Rajabasa, Bandar Lampung. Kegiatan proyek mandiri ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November tahun 2020. Atau selanjutnya menyesuaikan. Dengan luas lahan yang digunakan pada lahan agribisnis adalah sebesar 270 meter persegi. Yang B, perencanaan proyek mandiri. Yang pertama, perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen yaitu serangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan usaha akan berjalan dengan baik bila didukung dengan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen yang A, struktur organisasi. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki berbeda-beda sesuai dengan bagiannya atau jabatannya masing-masing, di mana dalam usaha kami terdiri dari 4 orang dengan jabatan sebagai berikut. Yang pertama, manajer Komang Nila Unsri, yaitu saya sendiri. Bagian keuangan, Ninengah Ayu Febidiana. Bagian produksi, Afrian Winata. Dan bagian pemasaran, Komang Reniliana. Ini merupakan gambar struktur organisasi Jagung Manis, kelompok 4. Selanjutnya B, money. Kegiatan budidaya jagung manis ini membutuhkan modal sebesar Rp800.000 yang bersumber dari iuran anggota kelompok sebesar Rp200.000 per orang. Yang C, material. Material yang digunakan dalam budidaya jagung manis yaitu benih Bonanza F1, pupuk kandang, pupuk NPK, pupuk mutiara, label, transportasi, sewa lahan. Untuk membuat pestisida organiknya kita membutuhkan daun mengkudu, cengkeh, daun bawang, dan air. Yang D yaitu mesin atau macin. Alat-alat yang digunakan dalam budidaya jagung manis adalah 1. Cangkul, ember, korek, roll meter, pisau, hand sprayer, sabit, dan gembor.
Alat-alat yang digunakan dalam pengolahan lahan dan perawatan tanaman disewa dari UPT, seperti cangkul, gembor, dan beberapa alat-alat lainnya untuk pengolahan tanah. Yaitu metode atau methods. Metode dalam budidaya jagung manis yaitu persiapan benih, persiapan lahan, kemudian penanaman, dan pemeliharaan. Lebih jelasnya disampaikan oleh bagian produksi yaitu Afrian Winata. Yang F, market. Hasil panen jagung manis kelompok kami akan dipasarkan dengan cara menawarkan langsung kepada calon konsumen dan melalui akun media sosial. Akun media sosial yang digunakan yaitu WhatsApp dan Instagram dengan menyebarkan brosur-brosur ataupun pamflet. Kemudian target penjualannya yaitu ibu rumah tangga dan warung makan di Jalan Haji Komarudin dan Kampung Baru. Visi dan misi dari usaha kami yaitu visi yang pertama, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung manis secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian. Yang B atau yang kedua, menjadi pemasok jagung manis yang sehat dan segar. Misi kami yang A, menggunakan benih bermutu dan berkualitas tinggi. B, menggunakan pestisida nabati yang ramah lingkungan. C, pemanenan dilakukan berdasarkan jumlah pesanan. D, selalu belajar agar dapat berbagi. Baik, selanjutnya yaitu rencana jadwal kegiatan budidaya jagung manis. Jadwal kegiatan yaitu kegiatan pertama, persiapan alat dan bahan dilakukan bulan September minggu pertama. Kedua, persiapan lahan dilakukan bulan September minggu pertama. Kemudian kegiatan pemupukan dilakukan pada bulan September minggu pertama dan minggu ketiga. Kegiatan penanaman dilakukan pada minggu pertama bulan September. Dan kegiatan penyiraman dilakukan pada bulan September dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat, dan bulan Oktober dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Selanjutnya kegiatan penyiangan dilakukan pada minggu keempat bulan September dan juga minggu ketiga bulan Oktober. Kegiatan penyulaman dilakukan pada bulan September minggu kedua. Selanjutnya kegiatan pembubunan dilakukan pada minggu ketiga di bulan Oktober, dan selanjutnya yaitu kegiatan panen dan pasca panen, kemudian pemasaran dan kegiatan pembuatan laporan dilakukan pada bulan November minggu pertama dan minggu kedua. Baik, itu tadi jadwal pelaksanaan kegiatan. Adapun daftar pustaka dari presentasi ataupun materi yang saya sampaikan, ada beberapa yang saya kutip dari jurnal Giovanni Wilda, Joko Prasetyo, dan Evri pada tahun 2014 dan Sihombing AP pada tahun 2018. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.